Pak Franky, di tengah dinamika industri otomotif dan juga alat berat Indonesia, bagaimana sih kinerja PT GE Mobil sepanjang tahun ini, Pak? Kita puji syukur kepada Tuhan ya, kita walaupun keadaan bisa dibilang industri truk dan alat berat itu kurang bagus selama beberapa tahun terakhir ini, tetapi kita bisa terus naik setiap tahunnya. Itu karena kita sudah memiliki pengalaman yang cukup lama, 20 tahun, dan pada saat ini banyak customer kita yang sudah mulai melihat bahwa truk yang kita tawarkan itu memberikan banyak manfaat bagi para konsumen, bagi para customer di Indonesia, sehingga itu membuat walaupun yang lain sedang turun, kita bisa tetap naik, Mbak Sasa. Jadi di sepanjang tahun ini, setidaknya sampai September 2025, kinerja dari GE Mobil ini cukup positif gitu ya Pak. Betul. Ya, tadi yang ditopang oleh beberapa permintaan, khususnya mungkin dari beberapa produk-produk atau lain-lain yang ditawarkan oleh GE Mobil. Ya, tapi kalau saya boleh minta elaborasikan kepada Anda, industri otomotif khususnya truk dan kemudian alat berat ini seperti apa sih Pak kondisinya dalam beberapa tahun terakhir? Karena tadi Anda katakan kondisi secara industri justru saat ini sedang negatif. Betul, jadi kita tahu bahwa keadaan ekonomi Indonesia ini kan memang sekarang lagi mengalami sedikit penurunan, ya. Baik itu di sektor logistik, di sektor konstruksi, sektor tambang, gitu. Itu banyak yang mengalami penurunan. Nah, tetapi kenapa kita justru naik? Itu dikarenakan dalam proses kita 20 tahun berada di Indonesia, kita sudah mendistribusikan truk VAW dan truk XCMG itu hampir ke seluruh kota-kota di Indonesia. Jadi total kita sudah ada hampir di 30 kota ya seluruh Indonesia, di mana customer-customer, konsumen-konsumen di setiap kota-kota tersebut itu pada awalnya mereka mengalami di 10 tahun pertama produk kita masih kurang bagus. Ya, memang yang kita bawa dari China itu cocok untuk di negeri China, tapi di negeri Indonesia ini kurang cocok gitu. Jadi kita harus membuat perubahan-perubahan, kita lakukan improvement supaya produknya menjadi baik. Di satu sisi, kita pakai waktunya kita untuk membangun jaringan-jaringan support untuk spare part, untuk bengkel. Nah, ini membuat tadi para konsumen-konsumen di kota-kota ini kemudian menyadari bahwa, oh sekarang produk kita sudah semakin bagus, sudah semakin baik, dan begitu mereka membutuhkan support untuk spare part, service, ya tenaga teknisi, mereka tinggal menghubungi kita dengan cepat bisa mensupport mereka. Nah, ini yang membuat mereka menjadi percaya, mereka kemudian membelilah produk-produk kita, sehingga kita bisa terus naik. Jadi model inilah yang menjadikan GE Mobil performanya cukup positif ya Pak, Betul. bahkan bisa bertahan di tengah kondisi industri yang kurang baik. Betul. Tapi kalau untuk tadi Anda katakan dengan produk VAW dan juga XCMG ini demand-nya seperti apa sih Pak di Indonesia? Jadi di setiap sektor kita sekarang ini bisa dibilang sedang bertumbuh. Jadi baik itu di tambang yang walaupun tambang menurun, tetapi banyak yang dulu pengguna-pengguna dari truk Eropa ya ataupun juga truk Jepang itu kemudian mulai beralih membeli produk VAW trucks ataupun XCMG trucks ya. Karena tadi produknya sudah makin bagus dan mereka dapat support untuk spare part. Ya. Demikian juga sektor-sektor seperti logistik. Ya, kita tahu di jalan raya kita ini kan banyak sekali truk-truk yang membawa barang, ya bawa kebutuhan barang kita sehari-hari aja banyak ya. Nah itu para kita bilang pengusaha logistik ya, itu menyadari bahwa waktu mereka membutuhkan investasi baru, mereka harus mencari truk yang tidak terlalu mahal, ya, tetapi kemudian juga operasinya juga murah. Nah, karena kenapa? Karena mungkin yang selama ini mereka terima itu nilai jualnya itu tidak naik-naik. Jadi mereka dapat harga dari customer mereka akan tetap segitu, tetapi waktu mereka mau berusaha investasi truk baru, harga truk naik terus, harga ban naik terus, harga spare part naik terus, harga BBM kita pun naik terus kan. Nah, harga tenaga kerja kita, gaji kita naik terus. Nah, ini membuat mereka harus mencari solusi. Nah, solusinya adalah truk-truk yang investasinya bisa lebih murah, kemudian biaya operasionalnya bisa lebih murah, sehingga dengan tadi ya, kalau kita bilang rate yang tidak naik itu, mereka tetap bisa hidup. Nah, ini yang kita tawarkan. Kita memberikan solusi kepada para pengusaha bahwa
dengan harga yang tidak terlalu mahal, tapi biaya operasionalnya murah karena harga spare part lebih murah, harga BBM-nya itu karena kita lebih irit biasa saja. Jadi kalau yang dulu biasanya dia jalan misalnya harus pakai 10 liter satu jalan, sekarang cuma cukup 7 liter, 6 liter gitu. Itu membuat biaya operasional dia akan lebih murah. Nah, ini menjadi solusi buat para pengusaha di Indonesia. Terkait dengan truk-truk yang saat ini dimiliki oleh GM Mobil ini memang sudah didesain memang sesuai dengan kebutuhan dari berbagai industri di Indonesia, atau justru sebaliknya GM Mobil justru mengambil ataupun mengcapture peluang yang ada? Jadi memang kita berusaha untuk mengakomodir kebutuhan dari masing-masing segmen tadi. Yang tadi saya katakan 10 tahun pertama yang kita masukkan adalah apa yang ada dari China. Nah, kemudian kita mulai melihat bahwa ternyata untuk medan-medan seperti di tambang kita butuh menyesuaikan. Kita harus buat yang lebih kuat kaki-kakinya, lebih kuat tenaganya gitu. Tapi kalau untuk di jalan raya tidak perlu terlalu kuat. Yang penting dia bisa jalan lebih cepat supaya sampai di tujuan dan tetap harus hemat bahan bakar gitu. Jadi kita lakukan terus penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing segmen. Nah, ini yang menjadi nilai tambah kita karena kita punya waktu yang cukup panjang ya untuk kita bisa menyesuaikan diri dan menyiapkan diri. Gitu. Menyiapkan diri untuk apa? Untuk kita punya after sale support tadi ya kan. Kita jadi bisa buat banyak cabang-cabang di kota-kota kecil di seluruh Indonesia sehingga banyak pengusaha yang dari daerah pun dia bisa tetap tersuplai untuk spare part dan servisnya. Iya. Dan ini cukup menarik di tengah industri yang lesu, permintaan untuk GM Mobil khususnya truk-truk ini justru meningkat, Pak. Betul. Ini bagaimana sih gambaran trennya? Jadi kalau sekarang tren kita melihat bahwa selama 5 tahun terakhir ya, kita bersyukur karena anugerah Tuhan ya, Mbak Sasa, kita bisa terus naik sekitar 50% setiap tahunnya. Dan kita percaya di tahun ini pun kita akan bisa tetap kejar target kita sekitar 50%. Dan melihat dengan apa yang kita sudah capai ya, kita melihat peluangnya ke depan masih sangat besar. Karena masih banyak para pengusaha yang notabene masih belum terlalu tahu ya bahwa kita GM Mobil memberikan solusi bagi para pengusaha ini. Makanya kita yakin kita akan bisa terus bertumbuh setiap tahunnya akan terus naik.